Mahasiswa PPG dengan jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan tahun 2022 akan melaksanakan unit pengalaman lapangan rencana aksi 1 pertemuan kedua. Pagi. Sudah masuk semua? Ada lagi yang di luar ya, Nak ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa selesai. Oke, terima kasih Teddy. Selamat kembali dalam dunia. Sebagai wujud cinta kita terhadap bangsa dan negara, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak ibu Dane. Silakan Nak. Berkibarlah benderamu, satu Berkibarlah benderamu, lambang suci dalam perwira. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih kami. Selamat kembali ke tempat duduknya. Hadir semua? Ada yang absen? Iya, siapa dia Nak? Kaila. Apa keterangannya? Sakit. Sekarang Ibu mau lihat dulu kesiapan kita untuk menerima pembelajaran. Iya, coba semua duduknya tegak, rapi-rapi. Iya, yang masih di luar bajunya dimasukkan ya Nak ya. Fadli. Apakah masih ada sampah? Iya, sebab ada pepatah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Sudah kelihatan? Iya, ini pembelajaran kita adalah upaya penegakan dan penanganan HAM. Ya Nak ya, ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa materi kita dalam cakupan upaya penegakan dan penanganan HAM? Nama saya Melania Salahi. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, kita akan sambungkan pelajaran minggu lalu itu terhadap pembelajaran hari ini. Ada nggak sih manfaatnya kita belajar tentang upaya penegakan dan penanganan HAM? Manfaat dari upaya penegakan dan penanganan HAM adalah agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berikut. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada semuanya. Nah, karena kemarin itu kita telah belajar tentang upaya penegakan HAM dengan model problem based learning, maka sintakta yang sekarang adalah dari hasil diskusi kalian adalah mempresentasikan, ya, mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, nanti kalian juga akan mengevaluasi hasil dari presentasi kalian terhadap masukan dari kelompok teman-temannya. Begitu ya? Pak. Mendapat dari lapangan konkret dan asal terkait pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, itu dia KI-nya. Nah, kompetensi dasar yang ini 4.1 menyajikan hasil analisis itu yang kita tampilkan hari ini. Sudah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kemarin kita bergerak di sini ya Nak ya. 3.1.1 yaitu sama-sama menganalisis upaya menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang upaya penegakan dan penanganan HAM. Oke, kalau begitu sekarang kan sudah kalian diskusikan kemarin, sudah diisi di LKPD-nya. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk penampilan kelompok 1. Silahkan Nak. Pagi teman-teman semua. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja sama kami. Saya Adi Cynthia Bella. Saya Adinda Rizky. Saya Cintiani Sarah. Kelompok 1. Siap. Siapa kita? Siapa SMA?
terbaik dalam menentukan kelompok yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa yang menjadi alasan penangkapan Polikarpus? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Kalila. Pembunuhan Munir tersebut diduga karena racun dalam makanannya, dan pada saat itu Polikarpus sedang tidak bertugas dan ada di dalam pesawat yang sama dengan Munir. Dan kursi yang diduduki oleh Munir itu sebenarnya adalah kursi untuk Polikarpus. Namun menurut dugaan polisi, ia bukanlah tersangka utama, namun hanya sebagai seorang fasilitator. Aplaus kepada kelompok 1. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kalian Masita. Saya Zulfas Kumara. Saya presisi Kalimantan. Pelajar Ramadan. Berdirinya saya dan teman-teman saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mati ialah kasus dalam pembunuhan Munir. Upaya Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir yang dibentuk oleh pemerintah yaitu. Oke teman-teman, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Kalau teman-teman kami persilakan. Ibu juga melakukan penilaian, enak ya. Jadi rugi dia yang tidak bertanya, tidak ada nilainya. Oke? Saya Nela Nita Hasibuan dari kelompok 3. Menurut kamu, siapakah seorang Munir? Saya menjawab kabar apa yang dikemukakan oleh polisi. Pertanyaan itu belum terjawab hingga 17 tahun berlanjut sejak kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Arif. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Saya Nela Hasibuan. Saya Nana Ibrahim. Saya Maria Ruswa. Saya Mia Baiklah. Saya Nana Putri. Pastinya. Untuk presentasi ini kami mengambil kasus dari Marsina. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Itu sesi tanya jawab kami buka. Kami persilahkan dengan hormat. Nama saya Desta Santi, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam pembunuhan tersebut, pasal berapa sajakah yang dilakukan? Oke, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Desta kelompok 1. Dalam pembunuhan tersebut, pasal berapa saja yang dilakukan? Pasal 340 KUHP, pasal 255 KUHP, pasal 333 KUHP, hingga Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Siapa kita? Kita siapa? Kelompok 3. Jaya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Luar biasa ya. Iya, sekarang kita saksikan penampilan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Selamat pagi. Pagi. Ada Tingkong lagi makan terasi. Jangan bengong. Ayo simak presentasi kamu. Saya Kristina. Nama saya Naomi. Saya Lini Sarami. Saya Dulu. Baiklah, kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelajaran upaya penanganan hak asasi manusia. Upaya penanganan hak asasi manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk sesi tanya jawab kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Irfan Diwana Tanggulun dari kelompok 2. Apa peran kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan di kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Peran kami hanya sebagai penangkap dan pengaman yang terjadi di lingkungan sekitar. Iya, demikian jawaban dari kelompok 4 atas pertanyaan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, pas ya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Tadi kalian mempresentasikan
Oke, sudah selesai ya nak ya menganalisa ya dan mengevaluasi. Sudah dituliskan hasil analisanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya tadi. Nah sekarang ya nak ya kita sampai pada bagian kesimpulan atau penutup. Silakan dari kelompok masing-masing menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Kelompok 1. Kesimpulan dari pembahasan kelompok 1 yaitu kita jadi mengetahui latar belakang pembunuhan Munir, lebih tahu pelajaran mengenai HAM, kemudian itu kita mengetahui bahwa setiap manusia atau warga negara memiliki hak untuk memperoleh kebenaran hak hidup. Oke, berikan aplaus pada kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kesimpulan dari kasus pembunuhan Hasina yaitu kita dapat berbagi informasi dan kita sebagai generasi muda harus menghilangkan sikap egoisan dan harus melihat kasus tersebut sebagai pelajaran. Dan semoga kita menjadi manusia yang terhindar atau terlibat dari kasus-kasus tersebut. Oke, berikan aplaus pada kelompok 3. Selanjutnya Kesimpulan dari materi kami ialah kita menjadi tahu hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah sekarang ya, coba kalian berikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Refleksi atau kesan yang akan kami sampaikan dalam presentasi kami ini, kami dalam hal ini sungguh amat sedih. Padahal seperti yang kita ketahui, Budi sendiri adalah manusia langka dan tokoh kemanusiaan yang berjuang untuk menjaga eksistensi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Benar-benar sungguh sangat disayangkan. Seharusnya juga hukum harus berkeadilan tanpa pandang bulu. Kami juga berharap sosok seperti Munir terus tumbuh dan tidak padam lagi pada generasi muda saat ini. Terima kasih. Refleksi dari materi hari ini, saya senang karena kita dapat memahami dan mendapat ilmu baru dan bisa saling bertukar informasi dengan teman-teman. Dari pembelajaran kita hari ini, kalian sudah dapat merefleksi apa yang menjadi manfaat dari pembelajaran kita ini ya. Bisa berbagi informasi, kemudian bisa menambah wawasan ya nak ya. Nah, materi kita minggu depan setelah upaya penegakan yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Iya, sekarang ibu mau mengambil nilai pengetahuannya. Ibu sudah punya soal. Ibu akan bagikan dan kalian akan menjawab di rumah. Bisa? Bisa. Oke, ibu bagikan. Ada yang mau ibu bagikan? Ya nak ya, atas partisipasi dan keaktifan kalian hari ini mengikuti pembelajaran dari ibu. Nanti kita bagikan dan tetap kondusif. Karena tadi kita awali dengan doa, ya nak ya, maka kita akhiri dengan doa. Silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih nak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ditunggu gurunya dan jangan ribut. Selamat